Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup rukun tidak hanya ada di lingkungan keluarga saja, tetapi juga ada di tempat bermain, seperti yang dilakukan pada Salman dan teman-temannya. Salman dan teman-temannya sangat rukun dalam bermain. Salman senang bermain dengan teman-temannya. Ada Jono, Susan, Ika, Tigor, dan banyak lainnya. Mereka juga bermain setelah pulang sekolah. Pada hari libur, mereka juga bermain. Salman bersyukur punya banyak teman. Salman menghormati dan menyayangi temannya. Salman dan teman-temannya bermain dengan rukun. Kerukunan dalam bermain sangat menyenangkan. Jadi anak-anak, jika kita bermain dengan siapapun, kita tidak boleh berkelahi ataupun bertengkar. Kita sesama teman saat bermain harus hidup rukun, seperti yang dilakukan Salman dan teman-temannya. Adapun contoh sikap hidup rukun di tempat bermain, kita tidak boleh curang saat bermain. Kita juga tidak boleh mengolok-olok teman jika salah. Dan kita juga tidak boleh bertengkar. Kemudian, jika ada teman yang membutuhkan bantuan kita harus membantunya. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, coba kalian buka buku kalian pada halaman 62 dan halaman 63. Bacalah percakapan di bawah ini. Pada suatu hari, Salman datang ke rumah Jono. Ia bermaksud mengajak Jono untuk sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jono, ayo kita sholat maghrib di masjid. Baik Salman, kita ajak teman yang lain juga ya. Iya dong, semakin banyak teman, semakin menyenangkan sholat berjamaahnya. Alhamdulillah, rumah kita bertetangga. Jadi, selain teman sekolah, kita juga teman bermain di rumah ya. Iya, alhamdulillah. Tetapi Jono, sendalku putus nih, gimana dong? Tidak apa-apa Salman, pakai saja sendalku. Kebetulan sendalku ada 2. Alhamdulillah, aku pinjam sendalnya dulu ya. Iya, pakai saja. Yuk, kita ajak teman yang lain untuk sholat di masjid. Baiklah, bismillah. Kemudian, Salman dan Jono mengajak teman-teman bermainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, semua temannya mau ikut sholat di masjid. Mereka senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Jadi anak-anak, dari percakapan antara Salman dan Jono, bahwa salah satu contoh terciptanya hidup rukun di tempat bermain, yaitu pada saat pergi ke masjid, tiba-tiba sandal Salman putus. Kemudian, Jono pun meminjamkan sandal kepada Salman. Nah, anak soleh dan soleha, jika ada teman kita yang kesusahan, maka kita harus segera membantunya dan menolongnya, agar terciptanya kerukunan, kedamaian di antara kalian. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, kalian kan sudah membaca nih percakapan antara Salman dan Jono. Dari percakapan mereka tadi, kalian dapat menemukan salah satu kalimat ajakan. Apa sih itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan kepada seseorang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ini bersifat himbauan atau mengajak, seperti juga memerintahkan. Apa sih contoh kalimat ajakan? Coba perhatikan. Contoh kalimat ajakan yang pertama, ayo kita sholat maghrib di masjid. Itu termasuk contoh kalimat ajakan. Yang kedua, mari kita belajar bersama-sama. Yang ketiga,
kawan-kawan, ayo segera ucapkan salam kepada Bu Guru. Yang keempat, ayo kita belajar bersama di rumah Salman. Jadi, kalimat ajakan itu biasanya di awal kalimat itu menggunakan kata ayo, mari, seperti itu. Setelah kita mengetahui apa itu kalimat ajakan dan contoh kalimat ajakan, selanjutnya kita lihat apa itu ciri-ciri kalimat ajakan. Ciri-ciri kalimat ajakan yang pertama, bersifat mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya, ayo nak, kita belajar dulu, seperti itu. Yang kedua, berfungsi memberikan perintah, sehingga menggunakan tanda seru. Yang ketiga, kalimat ajakan sering dipakai untuk promosi. Kemudian juga iklan, himbauan, dan kalimat ajakan lainnya. Nah, satu lagi ya anak-anak, pada saat menyampaikan kalimat ajakan, mimik wajah atau ekspresi wajah kita dan intonasi kalimatnya itu harus mengikuti pada saat kita menyampaikan kalimat ajakan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membandingkan jumlah benda. Seusai sholat asar berjamaah di masjid, Salman dan teman-teman berkumpul di halaman rumah. Salman dan teman-teman bermain kelereng. Salman dan Jono membawa banyak kelereng. Baiklah anak-anak, dari bacaan ini kita akan menghitung berapa banyaknya kelereng Salman dan Jono. Kemudian, nanti kita akan membandingkan jumlah kelereng Salman atau Jono mana yang lebih banyak, seperti itu. Perhatikan kumpulan kelereng berikut ini, antara kelereng Salman dan kelereng Jono. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Yang pertama, kita hitung kelereng Salman berjumlah 158 butir. Angka 1 di tempat ratusan nilainya 100. Angka 5 di tempat puluhan nilainya 50. Angka 8 di tempat satuan nilainya 8. Jadi jumlah kelereng Salman adalah 158. Yang kedua, kelereng Jono berjumlah 166 butir. Angka 1 di tempat ratusan nilainya 100. Angka 6 di tempat puluhan nilainya 60. Angka 6 di tempat satuan nilainya 6. Jadi, jumlah kelereng Jono adalah 166 butir. Coba kalian perhatikan, kelereng siapa yang lebih banyak? Nah, setelah kita melihat, jadi kelereng Jono itu jumlahnya 166 butir lebih banyak dibandingkan kelereng Salman yang berjumlah 158 butir. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama-sama lagu gembira.
Selanjutnya, kita akan menari dengan gerakan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Lakukan gerakan-gerakan pada gambar itu tanpa hitungan. Coba kalian lakukan masing-masing di rumah. Yang pertama, berdiri, kemudian tangannya didorong ke depan. Yang kedua, gerakannya tangan di atas pinggang, kemudian kakinya diangkat di samping kanan. Yang ketiga, tangan kanan dan kirinya diangkat di atas. Lakukan gerakan itu berulang-ulang ya anak-anak. Itu merupakan gerak dasar tari atau gerak keseharian kita. Setelah kita melakukan gerak tari, selanjutnya kita melakukan gerak koordinasi antara gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Coba kalian perhatikan gambar berikut, di mana yang pertama ada gerakan kepala, menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri. Kemudian gerakan tangan juga, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, kemudian digerakkan atas bawah. Dan selanjutnya gerakan kaki. Kaki kiri dan kaki kanan juga disilang gerakan kakinya. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, hal baik yang dapat kita ambil pelajarannya pada hari ini, khususnya pada cerita Salman, yaitu Salman selalu mengajak bermain teman-temannya. Salman juga bermain tanpa membeda-bedakan teman. Salman bermain dengan rukun, dan Salman juga selalu menjaga sikap dan tutur katanya, seperti itu. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini adalah bahwa berbuat baik itu akan mendapatkan pahala kebaikan. Siapa saja yang mengajak untuk berbuat baik, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Hal itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan dimanapun berada. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan kalian dapat mengerti dan paham. Baiklah, Ustazah tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.